Kalau bangun ada barang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha. Di sini kita akan membahas mengenai negosiasi dan kesepakatan kerja. Mempelajari strategi negosiasi yang efektif dan cara menyusun kesepakatan kerja yang adil untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang pertama, kita perlu tahu dulu tujuan dan manfaat dari negosiasi, yaitu untuk mencapai kesepahaman antara pekerja dan pengusaha, mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi, mencapai kesepahaman tentang hak dan kewajiban, membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai. Negosiasi yang efektif adalah kunci untuk membangun fondasi kerja yang kuat dan berkelanjutan, memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Di sini ada 7 kemampuan negosiasi yang wajib dikuasai. Yang pertama itu adalah komunikasi yang efektif, menyampaikan pesan dengan jelas dan memahami sudut pandang lawan bicara. Lalu, mendengar secara aktif, yaitu memberikan perhatian penuh dan merespons dengan tepat apa yang dikatakan lawan bicara. Lalu selanjutnya ada memengaruhi dan meyakinkan, mampu menyajikan argumen secara logis dan persuasif untuk mencapai tujuan. Analisis dan logika, yaitu mengidentifikasi inti masalah dan mengembangkan solusi yang rasional. Lalu selanjutnya ada mengelola emosi, yaitu dengan tetap tenang dan rasional di bawah tekanan, serta memahami emosi lawan bicara. Lalu berpikir strategis, yaitu merencanakan langkah-langkah negosiasi ke depan dan mengantisipasi reaksi, serta membuat keputusan yang adil, yaitu mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan berkelanjutan. Di sini ada tahapan negosiasi, yaitu ada persiapan, pembukaan, penyampaian usulan, diskusi dan tawar-menawar, pencapaian kesepakatan, serta penutup dan implementasinya dengan formal, menentukan langkah selanjutnya, dan ditindaklanjuti. Lalu, seperti apa sih strategi negosiasi yang efektif? Yaitu memahami dan menerangkan strategi negosiasi yang tepat adalah kunci keberhasilan dan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dengan berkolaborasi, akomodasi, kompetisi, kompromi, menghindar. Lalu ada kesepakatan kerja, merupakan fondasi hubungan industrial. Kesepakatan kerja adalah hasil akhir dari proses negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Ini berfungsi sebagai pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini dapat berbentuk perjanjian kerja bersama atau PKB untuk serikat pekerja atau perjanjian individu. Yang terpenting, ia harus disusun secara tertulis dan sah menurut hukum yang berlaku. Kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak, menciptakan landasan yang stabil untuk kolaborasi dan produktivitas dalam jangka panjang. Manfaat utama dari kesepakatan kerja itu kejelasan hak dan kewajiban, yaitu menghilangkan ambiguitas dan memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Meningkatkan rasa aman dan kepercayaan, yaitu dengan membangun lingkungan kerja yang stabil di mana pekerja merasa terlindungi dan dihargai. Mengurangi resiko konflik dengan adanya aturan yang jelas, potensi perselisihan dapat diminimalisir. Hubungan industrial yang harmonis dengan mendorong kolaborasi dan pengertian antara manajemen dan karyawan. Informasi penting dalam kesepakatan kerja yaitu ada identitas pihak, detailnya lengkap, pekerja dan pemberi kerja, jenis pekerjaan dengan deskripsi posisi dan tanggung jawab, upah dan tunjangan, kompensasi finansial yang jelas, waktu kerja dan istirahat, jadwal dan ketentuan jam kerja, jangka waktu perjanjian yaitu durasi dan kemungkinan perpanjangan atau PHK, ada ketentuan dan prosedur pemutusan hubungan kerja, hak dan kewajiban, rincian tugas dan hak masing-masing pihak, penyelesaian sengketa, mekanisme untuk mengatasi perselisihan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.